Makasih ya udah anterin gue pulang. Maaf juga gak bisa ajak lo mampir dulu, Kar. Tahu kok, lagian gue juga harus pulang, potong Aji. Ali pun tersenyum sambil mengangguk senang karena Aji memakluminya. Sekali lagi makasih Aji, maaf juga udah ngerepotin lo. Aji mengangguk. Gue duluan ya, pamitnya seraya menyalakan mesin motornya. Motor Aji pun mulai berjalan perlahan meninggalkan Ali sendirian di depan gerbang rumahnya. Selama beberapa waktu dia berdiri seorang diri memandangi punggung cowok yang semakin menjauh, sembari berharap Aji akan menepati janjinya. Setelah yakin cowok itu betul-betul sudah jauh, Ali pun menghela napas dan mulai melangkah memasuki rumah. Dia ingin segera mengisyaratkan tubuhnya yang lelah. Saking lelahnya, pakaiannya tak lagi rapi sebab pusing ketika mengerjakan tugas. Namun, begitu membuka pintu, dia langsung terkesiap. Di ruang tamu, Abimanyu sudah duduk menunggu. Ekspresi wajahnya terlihat begitu kelam, seperti hewan pemburu yang siap untuk menerkam mangsanya. Detik itulah Ali baru menyadari kesalahannya, bahwa dia lupa minta izin akan pulang terlambat. Seketika raut wajahnya memucat. Plak! Belum sempat Ali mengucapkan sepatah kata apapun, satu tamparan melayang dari Abimanyu yang membuat pipinya terasa kebas dan nyeri dalam waktu bersamaan. Cewek itu segera memegang pipinya. Dari panas yang terasa menyengat, Ali cukup yakin saat ini ada bekas kemerahan di kulitnya. Mulai berani ya kamu, hah? Teriak Abimanyu. Dia tadi melihat anaknya itu dengan Aji dari jendela rumah. Pulang malam dengan anak laki-laki, mau jadi apa kamu? Hah? Mau jadi pelacur? Setelah mengatakan itu, Abimanyu melepas ikat pinggangnya dan langsung saja melecutkannya ke tubuh Ali. Tidak tahu diuntung, maki Abimanyu sembari terus menyabetkan sabuk itu. Seharusnya kamu tahu batasan sebagai perempuan. Saya didik kamu sebagai mungkin, tapi yang kamu lakukan dasar anak tidak berguna. Teriakan itu terlontar tepat di depan wajah Ali. Namun cewek itu tidak bisa menjawab. Dia terlalu sibuk menahan rasa sakit yang mendera di sekitar tubuhnya. Sementara air matanya sudah merembes keluar membasahi pipinya. Mati saja kamu, mati! Abimanyu kini mencengkram kerah baju Ali, kemudian membenturkan tubuh anak perempuan satu-satunya itu ke tembok, dan lanjut mendorongnya ke lantai. Emang babi. Ayah, Ali meringis kesakitan. Air matanya betul-betul meleleh saat ayahnya kini menendangnya yang masih tersungkur di lantai berkali-kali. Sakit. Badannya memang sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit lagi. Bagaimana bisa seorang ayah yang seharusnya melindunginya malah mengajarnya seperti ini? Bagaimana bisa rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya kini malah menjadi tempat penyiksaan untuknya? Bagaimana bisa? Sementara itu, tanpa Abimanyu juga Ali ketahui, Samuel dan Nata melihat semua itu. Mereka melihat bagaimana seorang ayah teganya memperlakukan putrinya sebegitunya tanpa memberi celah untuk menjelaskan alasannya. Namun, tidak ada rasa iba di mata mereka. Baik Samuel dan Nata, keduanya sama-sama tidak ingin mengulurkan tangan atau untuk sekedar menyudahi aksi Abimanyu. Mereka hanya mengintip, memperhatikan bagaimana kerasnya pukulan itu menghambat tubuh Ali. Bahkan suara rintihan yang terdengar pilu sama sekali tidak membuat mereka bergerak. Pembunuh kayak dia emang pantas diperlakukan kayak gitu, celetuk Samuel sambil melipat kedua tangannya. Sementara itu, Nata hanya diam.
Dia mendengar celetukan Samuel dan sebetulnya dia setuju dengan pendapat itu. Namun entah kenapa ada sesuatu dalam hatinya yang mulai bergejolak. Walau dia tidak tahu apa dan kenapa hal itu bisa muncul. Ali berdiri di depan kaca, mengamati hasil karya Abimanyu semalam. Rupanya cukup banyak bukti kekerasan ayahnya itu yang membekas, meninggalkan jejak biru kehitaman di beberapa bagian tubuhnya. Untunglah bekas di wajahnya tidak terlalu menyolok. Masih bisa ditutupi dengan menggunakan masker. Hari ini sebetulnya Ali merasa kurang sehat. Setelah kemarin pulang malam, badannya juga masih terasa remuk pasca dihajar oleh ayahnya. Namun dia memaksakan diri untuk tetap bangun. Dia punya rencana istimewa untuk mengambil hati ayah dan saudara-saudaranya. Semoga rencananya berhasil. Lo bisa minggir gak sih? Teriakan Samuel terdengar hingga lantai 2. Tempat ketiga saudaranya tengah bermain PlayStation bersama. Saripta, Rendra, dan Nata kompak mendongak menatap ke arah lantai 2 meski tidak bisa melihat sosok Samuel di sana. Kenapa lagi dia? Saripta yang berbaring santai di sofa bertanya. Dua adiknya menggeleng serentak, kemudian memilih melanjutkan pertandingan yang sempat tertunda. Sepersekian detik selanjutnya mereka sudah tenggelam dengan kegiatan masing-masing. Jawaban baru mereka dapat setelah Samuel menuruni tangga sambil mengomel panjang. Enak banget gue liat muka melasnya pagi-pagi. Omel Samuel seraya mendudukkan diri di karpet berbulu, bergabung dengan sang kembaran dan kakak keduanya. Kenapa? Tanya Saripta tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Adik lo mas, nyebelin banget. Adik kesayangan lo kali, Rendra menyahut seraya menatap Samuel dengan tatapan menggoda. Samuel mendeli tidak terima, lalu secara paksa mengambil alih kontroler, menyiksakan umpatan tertahan dari mulut Rendra. Pada akhirnya, putra kedua Joraksa itu mengalah dan membiarkan adiknya bermain. Suara tawa dan seruan lantas mengisi ruang keluarga itu. Layar televisi dihiasi oleh grafis permainan yang menggambarkan ketegangan persaingan di antara mereka. Tombol-tombol kontroler PlayStation ditekan dengan semangat sementara sorakan dan umpatan kecil terdengar setiap kali ada momen menegangkan dalam permainan. Saripta yang ikut memusatkan fokus terpaku menatap layar televisi. Meskipun tidak ikut bermain, dia menikmati momen dengan senyuman. Suasana seperti ini membuat bagian lain dalam hatinya menghangat. Saat ini rumah terasa seperti rumah pada umumnya. Makin payah aja lunat, ledek Saripta. Minimal menang lawan gue dulu baru boleh bilang gue makin payah, ucap Nata tidak terima. Ucapan Nata disambut gelak tawa oleh Rendra dan Samuel. Di antara mereka semua, Saripta paling payah jika bermain PlayStation. Si sulung itu bahkan pernah dikalahkan 3 kali berturut-turut oleh Nata. Kehangatan dan gelak tawa disaksikan oleh seorang cewek yang tengah menuruni tangga. Di pagi menjelang siang hari, hatinya ikut menghangat melihat kakak-kakaknya berkumpul. Tidak ada raut penuh amarah atau raut penuh kebencian. Mereka terlihat berbahagia tanpa kehadirannya. Ali meletakkan kain yang digunakan untuk membersihkan foto-foto di rumahnya pada kitchen sink. Setiap akhir pekan membantu Bi Inah
memang sudah menjadi kegiatan rutinnya. Dia dengan senang hati menawarkan diri untuk melakukan banyak pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membersihkan bagian tertentu, hingga membantu masak. Tadi saat hendak membersihkan foto keluarga yang tergantung persis di kamar Samuel, cowok itu keluar dari kamar dan hampir menabraknya. Itulah alasannya menerima makian dari kakak ketiganya. Kini Ali mendekati Bina yang tengah memotong bahan makanan. Bina sudah menjadi pekerja di rumahnya semenjak Bunda Gianla dijodohkan dengan ayahnya. Neneknya, Ali, yang semula menjadi pekerja di rumah keluarga Joraksa, tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di rumah oleh Abimanyu. Maka dari itu Bina menggantikan posisinya. Sini Bi, biar Ali bantu. Sudah non istirahat saja, biar bagian masak Bibi yang siapkan. Tolak Bina. Perempuan itu merasa tidak enak jika terus dibantu oleh majikan termudanya. Aku mau masakin kakak-kakak dan ayah, mumpung mereka di rumah semua, Bi. Tutur Ali dengan mata penuh binar. Itulah hal istimewa yang dia rencanakan sejak tadi. Bayangan tentang ayah dan keempat kakak-kakaknya duduk bersama di meja makan sambil menyantap makanan buatannya saja sudah membuat Ali sangat berbahagia. Boleh ya, Bi. Setelah mendengar alasan itu, tidak ada yang bisa dilakukan Bina selain membiarkan Ali membantunya. Perempuan itu menjadi saksi bagaimana hari-hari Ali terasa di neraka. Dia merasa kasihan karena majikan termudanya harus menghadapi pahitnya kehidupan seorang diri. Sayangnya, dia tidak bisa banyak membantu karena statusnya hanyalah pekerja di rumah ini. Setelah melihat bahan tengah dipotong, Ali tahu bibinya akan membuat makanan kesukaan ayah sekaligus keempat kakaknya, sop iga. Dengan lihai, cewek itu menyiapkan bumbu dan peralatan masak yang dibutuhkan. Dia hafal bumbunya, mana mungkin dia tidak mengetahui bumbu masakan dari makanan favorit ayah dan kakaknya. Di tengah kesibukannya memasak bersama Bina, suara Abimanyu yang terdengar hingga dapur mengambil alih atensi Ali. Lagi-lagi hatinya menghangat kala mendengar tawa sang ayah. Sudah lama sekali sejak kali terakhir dia mendengar ayahnya tertawa selepas itu. Bi, Ali senang ayah bisa ketawa lepas gitu, ucap Ali memecah keheningan di dapur. Bi Indah ikut tersenyum. Syukur kalau Non senang. Tuan pasti lebih senang kalau tahu hari ini dimasakkan sop iga oleh Non Ali. Semoga ya Bi, ucap Ali dalam hati. Oh iya Non, nggak mau lepas dulu kardigannya. Kelihatannya gerah banget Non, tanya Bi Indah. Ali menunduk menatap kardigan yang membalut kaos putih di tubuhnya. Sebenarnya dia merasa gerah sangat, namun dia tidak ingin menunjukkan tubuh penolakannya pada Bi Indah. Ali tidak ingin terlihat lemah. Enggak kok, Bi. Ya hari ini makan siang di luar yuk. Kan udah lama kita nggak makan bersama di luar. Usulan Samuel membuat Ali terhenti. Cewek itu bertukar pandang dengan Bina. Keduanya penasaran dengan respon Abimanyu. Boleh, kalau gitu siap-siap ya kita makan di luar, sahut Abimanyu yang langsung disambut
bagikan girang oleh Samuel dan Narendra. Begitu mendengar itu, Ali refleks berjalan menuju ruang keluarga. Seketika hening pun tercipta. Ali sadar dia pasti akan dituduh merusak suasana oleh Sadipta. Karena kakak sulungnya itu terlihat memutar bola matanya dengan malas. Ekspresi wajah ayahnya bahkan langsung berubah datar ketika melihatnya. Namun cewek itu berusaha memberanikan diri.